Maharani dari Universitas Bung Karno, Jakarta. NIM saya 1101180120. Saya akan membacakan soal dan jawaban UTS dari mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu atas nama Bapak Tri Oka Sungfa Kimiawan. Soal pertama. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya yang berjudul Communication Theories, Origins, Methods, and Use in the Mass Media. Definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard. Apapun bentuknya, komunikasi massa akan terus-menerus berperan penting dalam kehidupan kita. Komunikasi massa menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Komunikasi massa memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk bisa lebih memahami diri mereka sendiri. Ia merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat. Soal kedua. Karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antarpersona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi terlembaga atau terstruktur. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Wright mengemukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Secara kronologis, pesan atau informasi ini telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan si penerima pesan dalam proses komunikasi. Kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa itu ditujukan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Ketiga, komunikan, anonim, dan heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda, alias luas pemaknaan sifatnya. Keempat, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Selain memiliki komunikan atau penerima pesan yang banyak, komunikasi massa juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki waktu yang serempak alias bersamaan dalam waktu tertentu. Ketika pesan disampaikan melalui media massa dalam bentuk artikel tersebut, hal ini dapat menguntungkan adanya jarak yang relatif jauh dan tidak terbatas antara komunikator dengan komunikannya. Kelima, mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antarpersonal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi, karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur dan terkesan bebas juga tanpa adanya karakteristik. Keenam, bersifat satu arah. Seperti halnya pada pengertian bahwa komunikasi massa, pesan disampaikan melalui media massa, sehingga terdapat perantara berupa media massa atau cetak. Dengan adanya perantara pesan tersebut ini, membuat antara komunikator dengan komunikan tidak dapat bertatap secara langsung dalam proses komunikasi. Ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi massa bergantung pada jenis media massa yang ada, seperti halnya pada media massa melalui surat kabar seperti koran atau majalah, yaitu hanya menggunakan indera penglihatan mata. Kedelapan, umpan balik tertunda. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan balasan pesan atau umpan balik ke komunikatornya. Namun, hal itu dapat dilakukan bukan secara langsung, namun dilakukan secara bertahap, yaitu melalui prosedural yang ada dan sudah ditetapkan oleh media yang ia terima. Soal ketiga. Fungsi komunikasi massa menurut Dominik terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan fungsi-fungsi tersebut. Menurut Dominik, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat adalah: pertama, surveillance atau pengawasan. Pengawasan dibagi menjadi dua, pengawasan peringatan atau warning or beware surveillance. Yang kedua, pengawasan instrumental, yaitu instrumental surveillance.
Yang kedua, interpretation atau penafsiran. Media massa tidak saja menyuguhkan data dan fakta, namun juga informasi beserta interpretasi tentang suatu kejadian tertentu. Yang ketiga, linkage atau pertalian. Media massa dapat mempersatukan anggota masyarakat yang heterogen, sehingga membentuk suatu linkage pertalian menurut kepentingan dan minat yang sama pada sesuatu. Keempat, transmission of values atau penyebaran nilai-nilai. Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut socialization atau sosialisasi. Kelima, entertainment atau hiburan. Media massa seperti surat kabar dan majalah, meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada dalam bentuk cerita pendek, cerita panjang, atau cerita bergambar. Soal keempat, formula Laswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan 5 unsur tersebut. 5 unsur komponen komunikasi massa menurut Laswell yaitu: pertama, siapa atau who. Orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi, maupun instansi. Kedua, apa yang dikatakan atau says what. Pernyataan umum dapat berupa ide, informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan analisis pesan. Yang ketiga, melalui saluran apa atau in which channel. Media komunikasi atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. Yang keempat, kepada siapa atau to whom. Komunikan atau audiens yang menjadi sasaran komunikasi, kepada siapa pesan tersebut ditujukan yang berkaitan dengan masalah penerima pesan. Kelima, dengan efek apa atau with what effect. Hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. Sekian pembacaan soal dan jawaban UTS komunikasi massa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.